Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah hukum dan sosial kemasyarakatan yang akan diulas secara populer. Baik, seperti biasa sebelum lanjut saya mohon subscribe, like, dan komennya atas channel ini agar channel ini bisa lebih bagus lagi ke depannya. Sahabat-sahabatku sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana kasus Subang. Sahabat-sahabatku, kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, konsekuensi itu artinya akibat yang harus ditanggung, ya, akibat dari suatu perbuatan. Jadi, apa sih konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pidana kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu? Nah, konsekuensi hukumnya itu didasarkan atas beberapa hal. Yang pertama, kalau memang benar kasus Subang ini pelakunya itu banyak, artinya bukan satu, maka nanti akan ada golongan-golongan pelaku tindak pidana. Yang pertama itu disebut dengan Deder. Yang kedua yang disebut dengan megaplegic. Nah, Deder sendiri itu dibagi lagi menjadi ada yang disebut dengan plager, pelaku. Kemudian ada yang disebut dengan downplager, pihak yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana. Kemudian ada yang disebut dengan medepleger, pihak yang membantu, pihak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana. Kemudian juga ada yang disebut dengan witlocker, adalah pihak yang menganjurkan untuk melakukan tindak pidana. Nah, hal ini bisa dilihat di pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian juga ada yang turut membantu melakukan tindak pidana. Jadi nanti ada pelaku yang turut melakukan tindak pidana. Nah, turut membantu melakukan tindak pidana ini itu ada dua macam. Yang pertama adalah membantu melakukan tindak pidana itu dilakukan pada saat kejahatan itu dilakukan. Kemudian juga yang kedua, melakukan tindak pidana, membantu melakukan tindak pidana itu dilakukan sebelum tindak kejahatan ini dilakukan. Ini bisa dilihat di pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian konsekuensi hukum yang kedua didasarkan pada mens rea. Mens rea ini adalah niat. Apakah para pelaku tindak pidana pembunuhan ibu dan anak di Subang itu, apakah dalam membunuh itu ada niat untuk membunuh atau tidak ada niat membunuh? Walaupun saya tidak yakin pelaku tindak pidana dalam kasus Subang itu tidak punya niat untuk membunuh. Saya tidak yakin. Nah, tapi konsekuensi hukumnya itu adalah ditentukan juga oleh niat ini atau mens rea. Kemudian konsekuensi hukumnya itu ditentukan oleh locus delicti. Locus delicti ini adalah tempat kejadian di mana tindak kejahatan ini dilakukan. Apakah saudari Amelia Mustika Ratu dan Ibu Tuti Suhartini ini apakah dibunuhnya di rumah? Ataukah mereka dibawa ke suatu tempat, kemudian dibunuh, kemudian dibawa lagi ke rumah? Nah, hal ini sangat menentukan bagaimana konsekuensi yang akan diterima oleh pelaku nanti. Kemudian yang selanjutnya, konsekuensi hukum itu ditentukan oleh motif dari para pelaku. Walaupun saat ini pelakunya belum ditangkap, sehingga kita belum tahu motifnya apa, tapi berdasarkan ahli,
bahwa motif dari pembunuhan itu biasanya adalah karena faktor hubungan sosial, kemudian karena faktor hubungan asmara, kemudian karena faktor kekuasaan, kemudian karena faktor harta. Nanti hal ini akan digali oleh penyidik. Nanti hal ini akan digali oleh hakim di pengadilan. Sejauh mana motif yang dilakukan oleh para pelaku itu? Apakah motif asmara? Motif sosial? Apakah kekuasaan? Apakah harta? Demikianlah yang saya dapat sampaikan kali ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.